Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berhak mengatakan Hafiz Fitria, saya sendiri, Diandra Farah Nusudina, dan Intan Nuraini. Izin mempresentasikan hasil analisis data yang kami peroleh dari skripsi yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Customer Experience terhadap loyalitas pelanggan, studi pada pelanggan MSGO di Kabupaten Majalengka. Baik, langsung ke hasil analisis. Sebelum kita membahas seberapa besar pengaruh sosial media marketing dan customer experience, kita perlu memastikan dulu bahwa model regresi kita valid melalui uji asumsi klasik. Di sini ada 2 uji utama yang akan saya jelaskan, yaitu normalitas dan multikolinialitas. Yang pertama itu uji normalitas. Data penelitian yang baik adalah data yang memiliki normalitas pada distribusi error. Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Jika asimsik pada Kolmogorov-Smirnovnya lebih dari 0,05 atau 5%, maka data atau nilai residual terdistribusi normal. Sedangkan jika asimsik pada output Kolmogorov-Smirnovnya kurang dari 0,05 atau 5%, maka data atau nilai residual terdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov yang sudah kami olah via SPSS di sini, teman-teman bisa lihat nilai asimsiknya adalah 0,200. Nah, karena 0,20 ini jauh lebih besar dari standar signifikansi 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Artinya, uji T dan uji F yang kita lakukan, nanti hasilnya valid dan bisa dipercaya. Adapun uji normalitas dengan grafik histogram diperoleh hasil sebagai berikut. Jalan interpretasinya adalah, pada gambar di atas diketahui bahwa sebaran data berbentuk simetris dan mengikuti garis diagonal, maka disimpulkan bahwa data memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Adapun grafik p-plot untuk uji normalitas. Dengan interpretasinya, yaitu berdasarkan gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan ketiga uji tersebut, dapat dijelaskan bahwa data berdistribusi normal, sehingga dikatakan model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang kedua yaitu uji multikolinialitas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinialitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF jika nilai toleransinya lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinialitas antara variabel dependen dalam model regresi. Lalu, kita lihat tabel koefisien di bagian kanan. Di sini terlihat nilai toleransi kedua variabel adalah 0,88. Berarti itu di atas 0,10 dan nilai VIF-nya adalah 1,454. Itu jauh di bawah 10. Karena memenuhi syarat tersebut, maka tidak terjadi gejala multikolinialitas. Jadi model regresi ini lolos uji prasyarat dan layak digunakan untuk memprediksi loyalitas pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengguna pada tabel T sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada permasalahan autokorelasi. Adapun hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut. Cara melakukan uji autokorelasi, yang pertama pastikan data yang akan diuji sudah siap dan telah diolah dalam bentuk variabel dependen dan independen. Yang kedua, buka SPSS dan impor dataset yang akan digunakan. Yang ketiga, pilih analyze, lalu regression,
Terus linear, masukkan variabel dependent dan variabel independent. Lalu klik OK untuk menjalankan regresi. Setelah melakukan regresi, pada output SPSS, periksa bagian model summary. Di sini akan ada statistik Durbin Watson. Nilai Durbin Watson berkisar antara 0 hingga 4 dan interpretasinya adalah sekitar 2 sampai tidak ada autokorelasi atau nilai yang baik. Lebih dekat ke 0 yaitu berarti positif autokorelasi, lebih dekat ke 4 negatif autokorelasi residual. Contohnya seperti ini. Ini adalah hasil yang kelompok kita kerjakan. Seperti tabel di sini, interpretasinya pada data tersebut terlihat bahwa Durbin Watson berada di sekitar angka 2 yaitu 2,215. Artinya tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varians atau keragaman residual atau galat dari model regresi tidak konstan sepanjang nilai prediksi. Dalam regresi linear, salah satu asumsi dasar adalah bahwa residual harus memiliki varians yang konstan di seluruh rentang nilai prediktor atau asumsi homoskedastisitas. Jika asumsi ini dilanggar dan varians residual berubah-ubah, misalnya lebih besar dari nilai prediktor yang lebih besar, maka terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi model regresi menjadi tidak efisien. Meskipun koefisien regresi tetap konsisten, untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas, kita dapat menggunakan beberapa uji statistik dan grafik. Contohnya seperti Gleiser, cara melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Yang pertama, buka data SPSS yang akan diuji. Buat persamaan regresi dan variabel penelitian dalam memunculkan variabel baru yakni variabel unstandardized residual atau res1. Caranya adalah masukkan data view dari menu SPSS, pilih analyze, regression, lalu linear. Maka akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel Y ke kolom dependent, lalu masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom independent. Setelah itu klik save. Akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Save. Selanjutnya pada bagian residual, berikan tanda centang P pada unstandardized. Dengan mengabaikan pilihan lain, klik continue. Selanjutnya klik OK, abaikan output SPSS yang muncul, buka data view, maka pada data view akan bertambah variabel baru dengan nama res1. Langkah berikutnya adalah membuat variabel absolut dari residual ABS res yang akan digunakan sebagai dependent variable dalam uji Gleiser. Caranya, dari menu utama SPSS, pilih transform, lalu klik compute variable. Selanjutnya pada kotak dialog compute variable yang muncul, pada kotak target variable tuliskan absolute, lalu pada kotak numeric expression ketikkan ABS, lalu klik OK, abaikan output yang muncul. Pada data view akan ada variabel baru dengan nama absolute. Berikutnya adalah melakukan uji Gleiser untuk persamaan regresi city branding X1 dan media sosial X2 terhadap variabel absolute residual atau absolute. Caranya, dari menu utama SPSS, pilih analyze, regression, lalu linear. Pada kotak dialog linear regression yang muncul, keluarkan variabel
keputusan berkunjung Y yang terdapat pada kolom dependen. Ganti dengan nama variabel absolute. Langkah terakhir adalah klik OK pada output SPSS yang ada hasil akan diinterpretasikan. Contohnya seperti ini. Lalu ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen terikat dan dua atau lebih variabel independen yang bebas. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diketahui. Contohnya seperti ini. Dari tabel koefisien diperoleh nilai-nilai maka diperoleh persamaan regresi seperti ini. Maka interpretasinya nilai A sebesar 697.808 bertanda positif merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Y belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel X1 dan X2. Jika variabel independen tidak ada, maka Y tidak mengalami perubahan. B1 nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,492 menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Y yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel X1 maka akan mempengaruhi Y sebesar 0,492 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. B2-nya yaitu nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,051 menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai pengaruh yang positif terhadap Y, berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel Y maka akan mempengaruhi Y sebesar 0,051 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model regresi, misalnya seperti regresi linear sederhana atau berganda. Dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Sederhananya, koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan pada variabel independen atau variabel penjelas. Langkah-langkah analisis koefisien. Langkah-langkah analisis koefisien determinasi. Yang pertama, masukkan data ke SPSS, yaitu dari variabel P dan data P. Lalu klik Analyze, Regression, terus Linear. Yang ketiga, masukkan variabel dependen ke kotak dependen, variabel independen ke kotak independen. Lalu klik OK. Ya, selanjutnya lihat tabel model summary pada hasil output untuk nilai R-square atau koefisien determinasi. Hasilnya seperti ini. Interpretasinya dari variabel ini yaitu pada variabel sosial media marketing X1 diperoleh nilai koefisien sebesar 23,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosial media marketing X1 memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan.
sebesar 23,6%. Sisanya 76,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan dalam penelitian. Pada variabel customer experience X2 diperoleh nilai koefisien sebesar 9,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel customer experience X2 memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan sebesar 9,3%. Sisanya 90,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan dalam penelitian. Lalu ada pengaruh simultannya juga. Bisa dilihat di sini. Ya, real summary. Interpretasinya yaitu pada variabel sosial media marketing X1 dan customer experience X2 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 23,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa sosial media marketing X1 dan customer experience X2 memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan sebesar 23,8%, sedangkan sisanya 76,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan dalam penelitian. Oke, selanjutnya ada uji hipotesis. Di sini yang pertama ada uji hipotesis parsial atau dengan uji T, yang mana uji T ini digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial variabel product display dan price discount terhadap impulse buying. Uji T pada dasarnya menunjukkan apakah terdapat pengaruh signifikan suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dari tabel koefisien, yaitu berdasarkan output SPSS, tabel koefisien diperoleh nilai sosial media marketing X1 T hitung sama dengan 4,297. Nilai SIG-nya sama dengan 0,00. Terus buat customer experience-nya atau disebut X2, T hitungnya yaitu 0,458 dan nilai SIG-nya 0,648. Berdasarkan tabel distribusi T untuk N-nya sama dengan 100, DV-nya 100 dikurangi 2 dikurangi 1, maka hasilnya 97 dan A-nya sama dengan 0,05. Maka diperoleh nilai T tabel yaitu sama dengan 1,965. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama pengaruh X1 terhadap Y karena T hitungnya bernilai 4,297 lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,965 dan nilai SIG-nya sama dengan 0,00 lebih kecil dibandingkan A sama dengan 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak, artinya sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y yaitu karena T hitungnya di sini bernilai 0,458 lebih kecil dibandingkan T tabel 1,985 dan nilai SIG-nya sama dengan 0,648 lebih besar dibandingkan A sama dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, artinya experience pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis secara simultan. Nah, berdasarkan output SPSS tabel ANOVA diperoleh nilai terhitungnya sama dengan 15,166, nilai SIG-nya sama dengan 0,00 berdasarkan tabel distribusi F dengan DK-nya 100 dikurangi 2 dikurangi 1, maka hasilnya 97 dan A-nya 0,05. Diperoleh F tabel sama dengan 309. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh X1 terhadap Y yaitu karena F hitungnya di sini bernilai 15,166 lebih besar dibandingkan F tabelnya yaitu nilainya 3,09 dan nilai SIG-nya 0,00 lebih kecil dibandingkan A sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Dari hasil uji-ujian yang di atas,
bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sosial media marketing atau X1 berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan MS Glow di Kabupaten Majalengka. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel serta nilai signifikannya lebih kecil dibandingkan 0,05. Dan yang kedua, variabel customer experience atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan lebih signifikan dari 0,05. Yang ketiga, ada secara simultan. Kedua, variabel X1 dan X2 memberikan kontribusi terhadap loyalitas pelanggan sebesar 23,8%, sedangkan sisanya 76,2% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang keempat, yang terakhir, model regresi yang digunakan memenuhi uji asumsi klasik atau normalitas, multikolineritas, dan autokorelasi dan heterokedastisitas, sehingga hasil analisis dapat dipercaya.